dalam Zoom meeting, Google Meet kayak gitu ya, sehingga banyak orang yang mager, males gerak dan otaknya jadi sedikit hun-hun. Ibarat mobil harus dibalancing ya, otak kita juga gitu. Ada otak kiri, otak tengah, otak kanan ya. Semua punya otak ya. Perlu dibalancing supaya kita fresh lagi, di restart gitu, ibarat komputer mah. Jadi kita oke lagi gitu ya. Saudara, ada senam fisik dan juga ada senam untuk otak kita ya, brain gym. Nah, pagi ini sebelum firman Tuhan, kita mau senam otak dulu ya. Setuju ya? Gerakannya gimana? Gampang saja Bapak Ibu Saudara. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara bisa rekatkan tangan kiri dan tangan kanan ya, seperti ini. Lalu jari-jari kanan saudara mulai dari jempol mengitari jempol kiri. Telunjuk kanan mengitari telunjuk kiri. Begitu seterusnya nanti bergantian. Ya, itu gerakan pertama. Ingetin, save. Gerakan kedua adalah berburu kelinci. Jadi ibarat tangan kanan kita ini senjata, kita buru satu kelinci ya. Ini satu kelinci kita buru, lalu dua kelinci kita buru, dua kelinci kita buru, kayak gitu ya, sampai selesai 5 jari. Nah, ingat ya, gerakan ketiga adalah tangan kanan parkir mobil, tangan kiri gelap kaca. Ya, nanti bergantian kayak gitu. Gerakan keempat terakhir cuma 4 saja. Kepala kepanasan, perut keroncongan. Nanti bergantian. Jadi kalau otak kita balance, kita nggak menemui kesulitan lakukan gerakan-gerakan itu. Tapi kalau kita agak sedikit hun-hun gitu, kita agak kesulitan. Nah, kita tes ya. Oke, ready semua, bangkit berdiri, musik saya persilakan. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it, move it. Ya, mulai yang kanan. Konsen kaki. Jari telunjuk. Jari tengah. Jari manis. Jari kelinci. Balik ke kanan kiri.
oleng dan error. Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini sesuai dengan topik gereja kita di bulan Januari, saya akan bicara tentang Jesus is greater, tentang Yesus terlebih besar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, boleh slide berikutnya. Memasuki tahun 2022, banyak orang merasa pesimis. Saya punya satu kebiasaan, setiap kali memasuki tahun yang baru, saya suka dengar berbagai ulasan ya, kaleidoskop, kayak macam prediksi untuk tahun berikut tuh apa, kayak gitu ya, dari berbagai pakar. Ada pakar ekonomi, ada pakar politik, pakar sosial, pelaku UMKM, rohaniwan ya, yang saya anggap qualified. Jadi saya suka dengar gitu ya, nggak ada maksud apa-apa sih, cuman saya tuh pengen tahu gitu, apa sih yang ada di dalam pikiran mereka, apa sih yang mereka bisa pikir untuk tahun ke depan gitu ya. Dan ternyata saudara, dari semua yang saya dengar itu, saya tarik satu kesimpulan bahwa memang tahun 2022 ini adalah tahun ketidakpastian ya. Satu-satunya yang pasti katanya di tahun 2022 adalah ketidakpastian. Capek deh. Ini tidak pasti saudara ya. Ibarat orang pacaran statusnya tuh di PHP. Yo, anak muda tahu ya, yang orang tua apa itu gitu ya. Tidak jelas gitu saudara ya. Tidak jelas di tahun ini gitu ya. Dan banyak prediksi di segala sektor berkata bahwa ya udah, kita jalanin aja tahun 2022 ini dengan semangat, dengan optimis, karena memang tidak ada satu kepastian pakemnya itu gimana gitu. Saudara, banyak juga anak-anak Tuhan yang merasa pesimis, merasa takut gitu ya. Aduh, gimana ya tahun 2022. Ini hari ini tanggal 16 ya Bapak Ibu Saudara ya. Baru 16 hari ya kita jalani 2022, masih panjang ke sana. Banyak orang-orang yang menjadi resah, gelisah, takut dan gentar menghadapi tahun ini. Tapi dari atas mimbar ini sebagai hamba Tuhan saya katakan jangan takut. Firman Tuhan berkata semua yang hidup seperti rumput, segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kita pegang saja dengan firman Tuhan. Kita jangan takut. Amin. Bapak Ibu Saudara, boleh katakan sama diri sendiri, jangan takutlah. Jangan takut. Jalanin aja bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, slide berikutnya, mengapa Tuhan Yesus Kristus harus menjadi yang terbesar dalam kehidupan kita? Sepanjang Januari kita membahas hal ini. Waktu saya duduk di sekolah minggu umur 9 tahun, itu pun diajak tetangga kelas 3 SD kalau nggak salah ya. Ada satu pujian sederhana yang diajarkan sama Cici sekolah minggunya ya, diajarin. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Ada nggak yang seangkatan dengan saya mungkin tahu lagi itu ya. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Oh, banyak juga yang seumuran saya rupanya nih. Lagu zaman bala ya, zaman Kibeneng. Jujur waktu saya masih bocah itu saya nggak begitu paham makna dari lagu itu. Apa artinya ya? Yesus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Biar ku duduk di paling belakang, hanya nama dia saja yang ditinggikan gitu ya. Kalau namanya dan salibnya ditinggikan, akan tarik semua orang datang. Itu apa artinya? Saya nggak paham waktu itu. Tapi setelah saya dewasa, apalagi setelah saya melayani pekerjaan Tuhan, bantu-bantu suami melayani, saya baru mengerti loh saudara lagu itu. Saya baru mengerti juga gambar ini. Kalau kita ingin melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, kalau kita ingin melihat pertolongan Tuhan datang, kalau kita ingin melihat banyak orang akan datang dan mengenal Kristus ya,
melalui komunitas kita, gereja kita, keluarga kita. Kita harus hidup seperti gambar ini. Tuhan Yesusnya harus lebih besar dibandingkan diri kita sendiri. Itu tanda lebih besar. Dulu belajar matematika kagak? Tanda lebih besar itu begitu. Harus lebih besar Tuhan Yesusnya. Enggak boleh egonya yang lebih besar. Enggak boleh pribadi kitanya yang lebih besar. Nama kitanya yang lebih besar. Enggak boleh. Kalau dibalik tanda itu, maka kita enggak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan. Karena akan banyak orang yang kelihatannya hidup bersama, kelihatannya menyembah Tuhan bersama-sama, namun di dalamnya bukan nama Yesus Kristus yang ditinggikan. Banyak orang yang akan cari muka. Saudara tahu cari muka ya? Muka dicari-cari, kita udah punya padahal ya, patuh-patuh ya. Ada jemaat bilang, Bu Tuti kenapa sih mukanya potongannya keras? Ya ampun Tuhan. Gak tahu ya, emang dari pabrik udah begini nih, keras di muka. Ya gak ada lagi orang yang akan cari muka. Gak akan ada lagi orang cari hormat. Ya gak akan. Karena memang semua hormat hanya untuk Tuhan Yesus. Gak akan ada lagi orang cari nama. Cari nama buat apa ya? Nama dicari-cari. Nah kita kan udah pada dikasih nama satu-satu. Udah pada punya nama kan masing-masing ya. Gak akan ada saudara. Karena memang semua nama, semua hormat, semua kemuliaan, semua pengagungan, semua kekaguman, semua ditempatkan hanya untuk Yesus Kristus Tuhan. Seperti itu. Ya kita rindu ya, kita bisa hidup seperti gambar ini Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang kita akan melihat Tuhan Yesus Kristus lebih besar. Mengapa? Karena yang pertama Tuhan Yesus itu lebih besar dari semua masalah-masalah kita. Jesus is greater than my problem. Tuhan Yesus lebih besar daripada semua masalah-masalahku. Kita katakan itu saudara. Tahun 2022 ini diprediksi akan terjadi banyak sekali masalah. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Itu virus bermutasi begitu cepat ya. Udah variannya udah banyak banget tuh ya, Alpha, Delta, Gamma, Omicron, Delmicron. Banyak banget, mungkin sampai 24 abjad kali itu berubah ya. Kita nggak tahu lah saudara ya. Yang pasti pandemi memang belum berakhir. Dan ada orang memprediksi 2022 ini akan terjadi bencana alam katanya. Kemarin ada yang merasakan gempa? Ada ya? Saya juga merasakan. Saya lagi lihat khotbah di YouTube. Terus, lah ini tempat tidur saya kenapa bergoyang-bergoyang? Saya kira ada kucing masuk ke dalam kamar gitu ya. Katanya memang gempa saudara ya. Diprediksi akan terjadi bencana alam yang dahsyat. Diprediksi akan terjadi resesi ekonomi, diprediksi akan terjadi kekacauan politik, diprediksi akan terjadi peperangan. Memang kalau kita lihat negara-negara kayak Korea Utara, ya Amerika gitu ya, China, Rusia, itu mereka bisa pamer kekuatan rudal balistik sangat dahsyat banget ya. Kebayang gak saudara sih kalau mereka ledakin bebarengan itu pecah kali ini ya dunia ya. Serem banget saudara. Tapi masalahnya adalah kita tidak boleh takut dengan semua itu. Apapun boleh terjadi, kehidupan harus terus berjalan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap kehidupan pasti ada masalah. Masalah adalah bagian dari kehidupan. Selama nafas masih ada di kandung badan, selama kehidupan masih berjalan, maka masalah memang selalu ada. Dari zaman bahla sampai zaman nukril ya, dari zaman Ki Beneng sampai zaman now. Sekarang ini namanya masalah memang nggak pernah lepas dari kehidupan. Siapa di sini yang tidak punya masalah? Sok angkat tangan. Ada? Coba, Mak, ada masalah, Mak? Ada Bu Tuti? Kaki sakit. Yang sana ditanya ada masalah, Pak? Ada Bu Tuti, gaji dipotong. Kita semua punya masalah, saudara. Dari
gitu ya, kita sudah menangis. Siapa di sini yang waktu lahir ketawa? Gitu ya, nggak ada ya. Bidangnya masih kaget kabur ya. Semua masih menangis. Kita masuk di dunia yang memang penuh dengan masalah dan air mata. Saudara, semua tokoh di dalam Alkitab semua mengalami permasalahan. Kalau kita pikir-pikir, siapa sih tokoh di dalam Alkitab yang tidak punya masalah? Nggak ada. Justru mereka mengalami permasalahan-permasalahan yang berat sekali di zamannya yang memang Tuhan izinkan terjadi. Dan justru dalam masalah itu nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Semua tokoh dalam Alkitab mengalami masalah. Kita ambil contoh misalnya Daud. Ya, saudara, Raja Daud itu sebelum dia jadi raja ya, dari dia masih remaja, dia orang yang penuh dengan banyak masalah. Banyak masalah, kata orang Jawa, banyak. Saya tidak bisa tiruin. Banyak sekali masalah. Makanya kalau saudara selidikin, pasal paling panjang itu ada di kitab Mazmur. Banyak tuh Mazmur. Kalau saudara baca yang ikut program sahabat, Mazmur enggak kelar-kelar ya. Sampai 150 pasal. Ayat terpanjang juga ada di kitab Mazmur. Mazmur 119. Panjang banget itu ayatnya. Memang kalau kita renungin, kitab Mazmur penuh dengan pergumulan, kesesakan, penderitaan, kekelaman, kesedihan, ya, pergumulan Raja Daud. Tapi dalam kitab Mazmur juga ada doa, ada harapan, ada iman, ada kasih yang Daud tumpahkan kepada Tuhan di situ. Ya, jadi lengkap banget dah itu. Mazmur itu memang satu kisah kehidupan yang lengkap. Waktu masih remaja, masih kecil, masih hijau begitu ya saudara ya, Bapak Isai tidak pernah melihat potensi yang ada dalam diri Daud. Itu seorang hakim besar, seorang nabi besar, sekaliber Samuel datang ke rumah Bapak Isai. Seharusnya kan semua anggota keluarga ada di situ. Seharusnya kan semua anak Bapak Isai ada di situ, menyambut, memberikan penghormatan kepada Nabi Samuel. Tapi ternyata Daud tidak ada di situ. Waktu Bapak Isai memperkenalkan semua anak lelakinya yang bodinya tinggi gede kayak Pak Ginanjar begitu ya. Semua diperkenalkan lewat di hadapan Nabi Samuel, dan Tuhan berkata bukan ini, bukan ini, bukan ini. Sampai Nabi Samuel tanya kepada Bapak Isai, ada kagak anaknya yang lain? Gitu ya, bahasa saya nih ditranslate ke bahasa Betawi ya. Kira-kira begitu saudara. Bapak Isai bilang, oh ada, atuh lagi si bontot. Tapi dia lagi ngangon, no di sono, lagi ngangon. Panggil dah, panggil. Waktu Daud dipanggil, parasnya masih kemerah-merahan, imut-imut, begitu dingin-dingin empuk gitu ya saudara ya. Lewat, dan roh Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, inilah dia, urapilah dia, dialah yang kupilih. Wow saudara, ini Bapak Isai tidak pernah melihat bahwa ada potensi yang besar di dalam anaknya yang bernama Daud. Ini masalah dia waktu masih remaja, masih unyu-unyu. Setelah Daud dewasa, Daud juga punya masalah yang berat. Raja Saul selalu berusaha ingin menangkap dan membunuhnya. Siapa sih Raja Saul? Raja Saul itu adalah raja yang kepemimpinannya didukung 100% oleh Daud. Dalam pertempuran yang begitu sengit dan mengancam nyawanya, Daud tidak segan-segan mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk Raja Saul. Dia mengabdi dengan segenap jiwa raganya. Namun apa mau dikata, rasa cemburu, rasa iri dengki sudah merasuki Raja Saul. Sehingga Raja Saul selalu berusaha
ingin membunuh dan membinasakan Daud. Ini masalah besar nggak saudara? Besar, sakit loh saudara. Waktu kita sudah mengabdi segenap jiwa raga kepada seseorang, waktu kita sudah mempertaruhkan waktu kita, masa depan kita, semuanya untuk mendukung seseorang, lalu tiba-tiba seseorang itu cemburu, iri hati dan dengki pada kita, lalu kita mau dihajar habis. Itu sakit banget saudara. Sakitnya di sini, kata anak muda mah. Berat nih pergumulan Raja Daud ini sebelum dia jadi raja. Lalu pergumulan dia berikut, anak-anaknya memberontak dan mengkudeta Daud ketika Daud sudah menjadi raja. Ini juga masalah yang berat. Anak-anaknya Absalom, Adonia memberontak, ingin merebut tahta Daud. Wah, ini sakit banget saudara. Kalau orang lain mungkin Daud masih kuat, tapi ini anaknya sendiri. Wah, sakitnya bukan di sini lagi, bukan di sini. Sakit saudara, karena anak sendiri. Di sini anak-anak mana entong bocah ini, jangan pada ngelawan kenapa ya sama orang tua ya. Jangan, kesian orang tua, sakit. Mumpung dia masih hidup, sukakanlah hatinya. Jadilah anak yang berbakti pada orang tua. Jangan nanti ketika Tuhan sudah panggil orang tuamu, dia sudah menutup mata, terbujur kaku, engkau baru nangis abruk-abrukan. Nangis abruk-abrukan tuh ya, nangis begitu saudara ya. Tidak ada guna itu. Mumpung dia masih hidup, belajar jadi anak yang baik, yang berbakti. Saudara, masalah selalu ada. Masalah sakit penyakitkah, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah pelayanan. Pelayanan banyak masalah saudara. Masalah ekonomi, banyak masalah saudara. Suatu kali ada pasangan suami istri yang baru menikah sekitar 2 tahun datang ke rumah. Mereka berdua juga dulu menikah berkati di gereja ini, namun karena rumahnya lumayan jauh dan lagi hamil muda, jadi nggak bisa ibadah ya, kebetulan juga pandemi, jadi ikut online saja. Waktu suami istri ini datang, si istrinya nangis ya, suaminya juga udah tertunduk lesu gitu. Dia cerita, aduh Bu Tuti, Pagi Nanjar, bagaimana ya? Ini istri saya lagi hamil 6 bulan 1 minggu. Tapi masalahnya dalam kandungannya ada masalah. Ada tumor atau kanker gitu ya, saya kurang paham saudara. Pokoknya karena adanya sama-sama di rahim, jadi mengancam pertumbuhan si bayinya gitu ya. Jadi dokter bilang kemungkinan besar ini bayi gak bisa berkembang lagi dan bisa mati di dalam kandungan karena kegencet ama itu dia punya tumor, penyakit begitu saudara. Wah, waktu itu udah cerita panjang lebar, padahal kami sudah lama ingin sekali punya anak. Dia bilang kami sudah bergumul, tapi kenapa pas lagi menjalani kehamilan seperti ini gitu. Saya bilang jangan tawar hati. Tuhan yang memberi, Tuhan pasti akan beri pertolongan sampai tuntas. Lalu Pagi Nanjar berdoa dan Pagi Nanjar bilang ambil minyak urapan tuh. Saya ambil, Pagi Nanjar suruh saya untuk olesin di perut istrinya yang jemaat ini. Oleskan, kita berdoa. Puji Tuhan, saudara, sampai kehamilan 9 bulan kurang seminggu ya, itu kalau nggak salah, itu anak bisa berkembang dengan baik, dioperasi dengan baik, terus sekarang udah gede, udah 1 tahun 5 bulan, udah gede itu anak saudara. Mujizat masih ada saudara, pertolongan Tuhan masih ada. Kadang-kadang kita terlalu menyerah dengan masalah, tapi pagi hari ini katakan Tuhan Yesus lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi, karena setiap perkara kita bisa tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus Kristus terlebih besar? Karena Dia lebih besar dari semua rencana, mimpi dan harapan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Tuhan, kalau kita membaca kisah Daud pelan-pelan di dalam Alkitab, kita baca jangan terburu-buru, tertimbang baca aja paham agak. Baca kita pelan-pelan, saudara ya, resapin, renungin gitu sampai kita paham. Saya renungin, memang seujung kuku pun Daud tidak pernah bermimpi bahwa dia akan menjadi raja. Tidak pernah dia bermimpi dia akan menjadi raja. Tapi Daud adalah pribadi yang hebat. Mengapa? Karena Daud selalu melakukan yang terbaik apa yang bisa dia lakukan. Waktu dia disuruh sama bapaknya ngangon, itu ngangonnya gak banyak loh saudara, cuma 2-3 ekor kambing domba gitu. Dia lakukan yang terbaik. Itu saya kalau berpikir, itu orang tua tega amat ya. Timbang 2-3 ekor kambing domba, ngangon di padang belantara yang begitu serem juga, karena bisa jadi ada singa di situ, ada beruang di situ, ada hewan buas di situ menerkam. Kenapa lebih sayang 2-3 ekor domba daripada anaknya ya? Nanti saya mau tanya. Saudara, Daud melakukan yang terbaik, saudara. Dia mempertahankan apa yang sudah dia pegang, apa yang sudah dipercayakan dalam tangannya dengan sebaik-baiknya. Hebat Daud. Waktu bangsa Israel menghadapi orang-orang Filistin, Daud juga ke sana tujuannya bukan untuk berperang. Dia itu cuma disuruh sama bapaknya ngasihin bekal, saudara tahu ya bekal ya, makanan buat kakak-kakaknya yang lagi memang berperang melawan orang Filistin. Mereka bikin kemah dan Daud dibungkusin makanan sama orang tuanya, kasihin koko kamu gitu, kakak kamu kasihin. Kata Alkitab karena mereka orang Israel, gandum dan roti. Mungkin kalau dia orang kita ya mungkin dibungkusinnya nasi, sayur asem, tempe, sambal terasi, ya begitu ya, dibungkusin bawa buat kakak di medan peperangan. Begitu Daud si kucuk-kucuk anterin buat kakaknya, sampai kakaknya yang paling gede tuh, kodenya koko paling gedenya Eliab marah waktu melihat Daud datang. Ya ampun nih bocah malah datang ke sini. Dipikir kita lagi senang-senang apa? Kita lagi perang, ini pertaruhan nyawa ini dengan orang Filistin. Bukannya ngangon malah ke sini. Ngapain? Saya mau nganter makanan, dia bilang. Lalu tanpa sengaja Daud mendengar percakapan bahwa orang-orang Israel ada di ujung tanduk. Itu orang-orang Filistin punya satu tentara yang tinggi, besar kayak raksasa. Dia pakai jubah begitu, jubah perang begitu menakutkan dan gak ada yang berani. Itu orang udah menghina Allah Israel. Itu orang sudah menghina orang-orang Israel. Dan orang itu bilang, kalau ada orang yang bisa ngalahin dia, satu, Raja Saul akan kasih kekayaan yang besar. 2, akan diangkat jadi mantu. 3, kaum keluarganya akan dibebaskan dari bayar pajak. Daud dengar itu. Dan Daud berani hadapi muka dengan Goliat. Sampai waktu Goliat yang tinggi, besar, gagah perkasa itu melihat Daud, timbang bawa tongkat, dia sampai bilang, anjingkah aku? Engkau datangin aku dengan tongkat. Tapi Daud dengan iman yang besar dia berkata, engkau datang dengan pedang, tombak dan lembing, aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Lalu dia putar, dia punya slingers itu ya. Slingers saudara, bukan ketapel. Kalau ketapel orang-orang Indonesia ketapel yang ditarik itu ketapel. Mereka slingers gitu. Itu dikaitkan dengan batu kali yang sangat tajam, dilempar beset kena pas tengah dahinya Goliat dan Goliat jatuh. Apakah itu kebetulan? Bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Tapi karena Tuhan punya rencana, punya mimpi yang besar untuk Daud. Pagi hari ini kalau seandainya itu adalah tangan Tuhan dan dia tulis nama kita di situ, I have for
wonderful plan for you. Tuti, Ananja, ya Audrey, ya Nathan. Dia tulis nama kita di situ dan dia berkata, bertanya kepada kita, do you trust me? Apakah engkau percaya? Ayo jawabnya apa? Kadang kita bilang, masa sih Tuhan punya rencana yang besar untuk hidup saya? Saya mah bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa, saya mah udah tua, Ibu Tuti. Mau ngimpi apa lagi? Mau punya rencana apa lagi? Udah tua, masih hidup bersyukur gitu ya. Gak saudara, Tuhan tetap punya rencana yang besar buat hidupku, buat hidupmu, karena Dia ingin pakai hidup kita buat kemuliaan nama Dia. Amin. Amin saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, percayalah, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan melakukan perkara-perkara yang besar, kata Tuhan, yang mungkin kita juga gak pikir, tapi Tuhan tahu. Tuhan ada dalam plannya, dalam master plannya yang ingin kita kerjakan di dalamnya. Amin saudara. Yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus Kristus lebih besar? Karena Tuhan Yesus Kristus dapat melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita pikirkan dan doakan. Firman Tuhan dalam Efesus pasal 3 ayat 20. Daud akhirnya menjadi raja atas Israel. Dia menjadi raja yang diurapi dan namanya diabadikan sampai hari ini. Kalau saudara melihat bendera Israel, maka di sana ada Star of David, ada bintang Daud. Dan yang kedua, dari garis keturunan Daud itulah akhirnya terlahir Mesias, Tuhan Yesus Kristus. Daud diperhitungkan di mata Tuhan. Tuhan bisa melakukan lebih besar, lebih banyak dari apa yang bisa dia doakan dan pikirkan. Saudara, tahun 2022 ini diprediksi juga akan banyak orang akan menderita depresi akut. Makanya kalau kita melihat berita sekarang ini marak jenis-jenis narkoba jenis baru, ya. Hati-hati dengan putra-putri Bapak Ibu Saudara. Perlu ketika dia lagi enak hatinya, kita mendekati, kita memberikan nasihat untuk mereka hati-hati dalam bergaul, karena narkoba jenis baru ini banyak sekali dikonsumsi oleh generasi muda usia 20 tahun sampai 25 tahun yang saya tahu. Saudara, ada narkoba jenis baru namanya kertas dewa. Itu dia seperti perangko. Nah, kalau zaman dulu ada perangko yang meterai. Nah, segede gitu saudara ya. Lalu ditaruh di bawah lidah ya, yang saya googling, saya baca kayak gitu. Lalu dalam waktu hanya 30 menitan gitu, si pemakainya bisa merasa fly, bisa merasa happy, bisa merasa senang, bisa langsung seger. Nah, makanya gak heran banyak orang-orang yang kerja di dunia entertain, orang-orang yang sangat mengandalkan moodnya dalam bekerja ya. Mereka banyak konsumsi kayak gitu ya, walaupun gak semua. Dan ada jenis narkoba baru namanya zombie. Itu yang mengkonsumsi dalam waktu setahun bisa dia konsumsi terus menerus narkoba zombie ini, saudara. Itu orangnya akan benar-benar kayak zombie. Saudara tahu zombie ya? Yang serem itu saudara, yang udah kayak kagak ada otaknya gitu. Orang badannya doang tapi udah gak ada pikirannya gitu ya, kayak zombie kayak gitu. Serem sekali saudara. Merusak masa depan bangsa ini, narkoba. Hati-hati saudara. Dan depresi akut ini bisa menyerang semua kalangan orang. Mau dia tua, muda, ya, kaya, miskin, orang terkenal, orang biasa, bisa serang siapa aja depresi akut ini. Kalau anak muda bilang dari mana datangnya cinta, katanya apa? Dari mata turun ke hati. Tapi kalau depresi ini datangnya dari mana? Yang pertama, dia datangnya dari anxiety atau kekhawatiran. Ini pintu awalnya. Jadi kita khawatir sih boleh kalau dalam porsi yang masih oke. Tapi kalau sudah masuk dalam khawatir, yang sangat khawatir, itu sudah
sudah nggak boleh, saudara. Bahaya. Semua serba dikhawatirin. Aduh, khawatir anak. Aduh, khawatir suami. Khawatir tentang jodoh. Bagaimana ya? Udah di diskon, belum dapat jodoh. Gitu ya. Aduh, pokoknya khawatir gitu. Khawatir masa depan. Khawatir. Ya segala macam lah dikhawatirin, saudara. Udah masuk anxiety, kekhawatiran. Lalu tahap kedua masuk dalam tahap andai-andai. Nah, ini orang depresi tidak sadar nih biasanya nih. Andai-andai ini maksudnya dia tidak menerima kenyataan. Butuh waktu memang untuk orang-orang menerima kenyataan yang berat. Misalnya ditinggal oleh orang yang dia kasihi, ya itu butuh waktu. Tapi kalau sudah sampai bertahun-tahun dia masih hidup dalam andai-andai dan tidak terima kenyataan itu, ini juga pintu masuk depresi, saudara. Dia berandai-andai, aduh, andai saya jadi istri orang kaya, andai saya punya rumah gede, suami gede, anjing gede, gitu. Serba berandai-andai gitu ya. Aduh, andai, terus berandai-andai. Dari khawatir, berandai-andai, masuk lebih dalam, masuk dalam dunia ilusi. Dunia ilusi ini, saudara, orang yang sudah depresi suka mendengar suara-suara. Kupingnya ada yang bisikin, aduh itu orang-orang di depan orang jahat. Kamu harus buka baju kamu semua, kamu harus lari. Itu orang bikin santet sama kamu. Wah, dia banyak dengar suara-suara ya, dan dia menganggap itu sebagai satu kenyataan, realita. Orang yang sudah masuk dalam dunia ilusi ini sudah agak sulit bedain antara realita dan ilusi. Jadi hidupnya penuh dengan halusinasi. Nah, termasuk orang yang memakai narkoba ini sudah masuk di tahap 3 ini, saudara, halusinasi. Lalu mulai masuk tahap 4, kosong. Kosong itu ya kosong, matanya kosong gitu ya. Kalau kita ajak ngomong kosong, gak nyambung, pikirannya kosong, ngelamun kayak gitu, udah kosong nih. Setelah masuk tahap 4, tahap kosong, masuk tahap 5, depresi ringan dulu. Depresi ringan tanda-tandanya apa? Dia sudah tidak bisa melakukan kegiatan rutinitasnya sendiri. Nah, kalau kita kan masih normal nih semua, jangan ada yang depresi ya, nyusahin pagi nanyar aja ntar. Sudah bisa lakukan rutinitas kita sendiri ya, pagi-pagi kita mandi, ya rutinitas semua kita lakukan, itu berarti kita masih normal. Tapi kalau sudah masuk dalam tahap 5 depresi ringan ini sudah nggak bisa dia lakukan kegiatan rutinitasnya. Jadi kalau nggak disuruh mandi ya dia nggak mandi, kalau nggak disuruh makan ya dia nggak makan gitu ya. Lalu mulai masuk tahap yang paling kerucut, yaitu depresi berat. Nah, orang yang sudah masuk dalam depresi berat ini sangat membahayakan dirinya sendiri dan juga membahayakan orang lain. Ini harus selain dilayani, ya didoakan kayak gitu-gitu, juga harus berobat secara psikologis ya, karena mungkin ada orang-orang yang lebih kompeten, yang memang lebih mengerti tentang psikologis, ada obat-obat terapinya yang bisa dipakai untuk pengobatan gitu ya. Karena kalau enggak bisa membahayakan dirinya sendiri juga orang lain. Saudara, dulu mama saya punya teman. Ini ibu depresi karena ibu ini gak pernah cocok dengan mama mertuanya. Padahal sih itu masalah klasik ya, saudara ya. Tidak cocok dengan mama mertua, mantu perempuan ya. Udah biasa itu dari zaman bahula. Memang kayak begitu ya. Tapi mungkin karena tekanannya begitu berat dan dia merasa suaminya lebih mengasihi mamanya daripada dia. Dia merasa ipar-iparnya juga jahat sama dia. Menurut cerita sih begitu, kebenarannya saya nggak tahu. Jadi ibu ini sangat tertekan, saudara. Akhirnya dia masuk dalam kekhawatiran, dalam dunia andai-andai. Andai saya tidak kawin dengan dia, kayak gitu ya.
Dia masuk dalam dunia ilusi, pikiran kosong, dan akhirnya plek, dia menderita depresi berat. Saudara, karena di zaman itu orang belum begitu melek ya dalam dunia kayak gini, jadi cuma diajak berobat itu kayak zaman dulu gitu, orang pinter lah, minum obat lah, kayak gitu-gitu saudara ya. Sampai suatu hari depresinya itu lagi memuncak mungkin ya. Itu ibu tutup rumahnya dari pintu gerbang depan, suaminya kerja saudara. Dia tutup pintu ruang tamu, dia tutup pintu kamarnya, lalu dia punya persediaan bensin yang emang dia udah siapin 1 hari sebelumnya, kata polisi. Ya ada saksi yang menyatakan dia beli 1 jerigen bensin. Ya. 1 hari sebelumnya dia sudah persiapkan itu bensin. Lalu ibu itu bakar ini nih banjurin ke tempat tidur. Anaknya itu masih kecil. Kalau anaknya hidup seumur saya. Umur 6 tahun itu dikasih bensin, dia pun mandi bensin dan dia bakar diri di situ dan meninggal dunia dua-duanya saudara. Serem sekali saudara, serem. Makanya kita nggak boleh kosong. Coba lihat mata kanan kirinya, temennya belakang. Nah, enggak lah, semua dijauhkan dalam nama Yesus, nggak ada yang kosong. Amin. Karena ada Yesus dalam hidup kita. Amin. Tidak ada yang kosong. Yesus terlebih besar dari semua masalah-masalah kita. Yesus terlebih besar dari semua rencana, mimpi dan harapan kita. Yesus terlebih besar dari apa yang bisa kita